Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Panggula, perwakilan dari kelompok 4. Pada hari ini kami akan memaparkan materi tentang sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan. Nah, pada hari ini yang akan membawakan presentasi yaitu ada Andi Mirahayu, ada Herianti, Rahmat Hidayat, Nurul Anissa, dan Muhammad Syokso, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya akan persilakan teman saya untuk memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mirahayu dengan nomor 20 Hari ini kelompok kami akan membawakan materi sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai standar pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan setiap satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Adapun biaya-biaya yang dimaksud di sini meliputi biaya personal, biaya operasional, dan biaya investasi. Standar pembiayaan diatur di dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. Di dalam Permendiknas ini diatur biaya minimum yang diperlukan setiap satuan pendidikan dan juga jalur pendidikannya, baik jalur umum maupun jalur berkebutuhan khusus. Di dalam Permendiknas ini juga mengatur mengenai standar biaya non-personalia. Biaya non-personalia meliputi biaya alat tulis sekolah, biaya bahan dan alat habis pakai, biaya perawatan dan perbaikan ringan, biaya transportasi, biaya asuransi, biaya konsumsi, biaya uji kompetensi, biaya ekstrakurikuler, biaya pelatihan kerja industri, dan juga biaya pelaporan. Di dalam Permendiknas memuat mengenai standar pembiayaan yang disebut sebagai indeks biaya. Indeks biaya adalah perbedaan standar biaya di kota lain terhadap standar biaya di kota DKI Jakarta. Menurut Matin pada tahun 2018, satuan biaya dibagi menjadi 2, yaitu satuan biaya berupa anggaran rutin dan kedua satuan biaya berupa anggaran pembangunan. Setiap pembiayaan yang berasal dari masyarakat dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti masyarakat industri, masyarakat penerima jasa pendidikan, organisasi sosial masyarakat, ataupun lembaga swadaya masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung dengan karakteristik lembaga pendidikan yang berkaitan. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Herianti, Ekonom 063 yang akan melanjutkan pada pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas mengenai dasar hukum sistem penganggaran pendidikan. Nah, perencanaan dan penganggaran daerah sejak tahun 1999 telah menjadi isu yang sangat penting di Indonesia, terutama bila dikaitkan dengan 2 tuntunan praktis, yaitu implementasi desentralisasi administrasi pemerintahan dan implementasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Nah, dasar hukum utama untuk perencanaan dan penganggaran saat ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama pada pasal 17 sampai 20. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama pada pasal 21 sampai 27. Yang ketiga, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada pasal 150 sampai 154 dan pada pasal 179 sampai 199.
Keempat adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, terutama pada pasal 66 sampai 86. Baik, sekian dari saya selaku pemateri kedua. Saya akan kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, NIM 203118057. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya, yaitu selanjutnya sistem penganggaran perguruan tinggi. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari anggaran itu sendiri. Nah, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur oleh satuan moneter standar dan satuan ukuran lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Nah, adapun sistem penganggaran di perguruan tinggi yaitu e-kampus. E-kampus adalah sebagai salah satu pengembang sistem informasi anggaran yang telah membawa bekal sejak tahun 2005 dan siap mengakomodir berbagai kebutuhan di perguruan tinggi. Nah, e-kampus ini telah mengembangkan sebuah sistem yang dirancang untuk memberikan informasi dan pengelolaan data berbasis daring, yaitu e-budgeting. Apa sih kelebihan dari e-budgeting itu sendiri? Nah, kelebihannya yaitu anggaran di setiap unit terkecil di perguruan tinggi dapat diakses dan disusun secara mandiri. Adapun pemanfaatan sistem anggaran ini yaitu mempercepat pengelolaan data dan validasi, kemudahan akses, percepat proses pengambilan keputusan, keamanan data, dan efisiensi waktu dan sumber daya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdullah, NIM 203118055. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang akan saya bahas adalah prinsip penyusunan anggaran. Sebagai kita ketahui, dalam menyusun sebuah anggaran harus ada prinsip dan tujuan hingga tujuan tersebut dapat tercapai. Yang pertama adalah adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi. Dan yang kedua adalah adanya sistem akuntansi yang memadai dalam pelaksanaan anggaran. Dan yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk memiliki kinerja organisasi. Dan yang keempat, adanya dukungan dari pelaksanaan mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Nah, inilah 4 prinsip yang harus ada saat penyusunan anggaran. Keempat prinsip tadi yang saya sebutkan dapat terjadi jika atau tercipta jika organisasi dan manajemennya berbentuk kategori yang sehat. Persoalan penyusunan anggaran bagaimana memanfaatkan dana seefisien mungkin, sebaik mungkin, mengalokasikan secara tepat sesuai dengan skala prioritas. Apa yang perlu diprioritaskan itu yang akan didepankan atau diutamakan saat penyusunan anggaran ini. Itulah sebabnya prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis. Dalam penyusunan budget kas ada beberapa tahapan yang perlu diikuti. Nah, tahapan apa itu? Yang pertama adalah menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasi perusahaan. Dan tahapan yang kedua adalah menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit.
Dan tahapan yang ketiga adalah penyusunan kembali estimasi keseluruhan, penerimaan, dan pengeluaran. Nah, inilah yang ketiga tahapan saat menyusun budget kas. Nah, itulah materi yang saya sampaikan adalah bagaimana prinsip anggaran harus dikeluarkan secara baik atau secara efisien mungkin, sehingga dana yang dikeluarkan tidak sia-sia. Nah, itulah materi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Aksa. Saya akan menjelaskan bagian terakhir dari makalah kami, yaitu tentang bentuk atau jenis desain anggaran pendidikan. Ya, yang pertama adalah anggaran butir per butir. Anggaran ini yang paling banyak dan yang paling simpel digunakan karena pengklasifikasiannya itu berdasarkan nomor atau butir alokasi dana. Yang kedua adalah anggaran program. Anggaran ini dibuat guna mengidentifikasi program yang akan dilaksanakan, berapa biaya yang dibutuhkan, ya, agar program itu lebih jelas dan terukur. Yang ketiga adalah anggaran berdasarkan hasil. Sesuai dengan namanya, anggaran ini menekankan pada hasil atau output dari suatu program, bukan berdasarkan alokasi anggaran. Setiap pengeluaran dari anggaran ini harus selalu menitik beratkan tentang cost and benefit. Berapa cost atau biaya yang dikeluarkan dan berapa benefit atau bagaimana benefit yang kita dapatkan. Yang terakhir adalah sistem perencanaan penyusunan program atau SP4. Anggaran ini merupakan kerangka kerja dan perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Kegiatan ini diperhitungkan dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan kata lain, anggaran ini menitik beratkan pada asas manfaat. Namun demikian, prosedurnya pun cukup rumit dan kompleks. Sekian, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemaparan materi singkat dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermakna atau bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.